Serem banget, wanita ini ngelihat kakaknya bundir di depan dia. Bikin dia panik parah, apalagi dia lagi hamil tua dan jarang keluar rumah. Tiba-tiba banyak orang lain juga yang bundir, dan dia sama sekali nggak tahu alasannya. Di tengah kepanikannya, ada seorang bapak sama istrinya yang mau sembunyi di rumah tetangga. Istri bapak ini lihat si wanita hamil dan pengen bantuin dia buat masuk ke rumah juga. Tapi tiba-tiba dia dengar suara ibunya manggil, padahal itu cuma tipu daya dari sosok misterius. Dia malah nurutin suara itu. Si bapak yang ngintip lewat jendela kaget banget pas lihat istrinya masuk ke mobil yang terbakar, seolah-olah mau bunuh juga. Sementara itu, si wanita yang beruntung gak lihat sosok itu akhirnya dibawa masuk ke rumah sama seorang pria yang minta dia tetap nunduk dan jangan buka mata. Akhirnya si wanita dan pria ini pun selamat. Ada seorang wanita yang mengalami kecelakaan parah dan koma. Setelah bangun, dia kehilangan semua ingatannya. Gak ingat siapa dirinya, masa lalunya, bahkan gak ingat suaminya juga. Suaminya super perhatian, ngerawat dia dengan baik, bikin si wanita merasa aman, walaupun dia masih bingung. Tapi lama-lama dia mulai ngelihat hal aneh. Kayak bisa meramal kejadian buruk di sekitar dia, kayak cenayang gitu guys. Si wanita makin bingung, dan suaminya terus ngeyakinin dia kalau semuanya baik-baik aja. Tapi penglihatannya makin intens sampai dia ngelihat suaminya terlibat hal-hal mencurigakan. Wanita ini mulai ngerasa suaminya bukan orang yang dia kira. Ditambah ingatannya mulai balik pelan-pelan. Ternyata mereka nggak sedekat itu dan ada twist besar yang bikin penonton shock. Banyak rahasia gelap yang tersembunyi. Siapa sebenarnya yang jahat di sini? Ada sekelompok orang yang sembunyi di sebuah rumah karena di luar terjadi fenomena aneh. Siapa aja yang buka mata dan lihat sosok makhluk misterius di luar bakal bundir sendiri. Nah, masalahnya stok makanan mereka udah menipis, jadi mereka harus cari tambahan di luar. Tapi gimana bisa cari makanan dengan mata yang tertutup? Pria yang punya rumah ini punya ide cemerlang buat ngintai makhluk itu lewat CCTV hitam putih di sekitar rumahnya. Dia yakin banget kalau lewat komputer, dia bakal aman. Jadi teman-temannya bisa nyari pasokan lewat jalan yang gak dilewatin makhluk itu. Setelah tangannya diikat kencang di kursi biar gak bundir, semua orang pun keluar dari ruangan. Si pria mulai nyari di mana makhluk itu berada. Tapi tiba-tiba dia ngeliat angin berhembus, daun-daun peterbangan, dan ada siluet hitam yang ngikutin dia. Dan ternyata ngeliat dari CCTV pun juga sama aja. Dia bisa koin juga. Sekarang mereka bingung banget gimana cara keluar dari rumah buat nyari makanan. Saat wanita ini asik beresin dapur, tiba-tiba terdengar gedoran panik di pintu. Itu tetangganya. Kelihatan butuh banget bantuan. Berharap si wanita bisa dengar dan buka pintu. Tapi sebelum si wanita bereaksi, anak panah melesat dari kegelapan dan nusuk punggung tetangganya. Tetangganya ini terhuyung, darah mengalir dan jatuh tepat di depan pintu dapur si wanita yang masih clueless. Sementara si wanita masih sibuk, sosok menyeramkan psikopat muncul dari bayang-bayang. Dia brutal abisi nyawa tetangga si wanita ini di depan pintu rumah si wanita yang sama sekali nggak curiga. Setelah itu, si Kopen natap si wanita lewat kaca dapur, ngetok pelan buat lihat reaksinya. Tapi si wanita tetap tenang, gak tahu apa-apa. Si Kopen paham kalau si wanita ternyata tuli. Dengan senyum dingin, dia ngangkat mayat korban, ngegeser perlahan ke pinggir, tetap mengawasi si wanita yang santai. Sambil melirik gagang pintu, dia mulai ngerancang langkah selanjutnya, ngerasa mainan barunya udah siap. Sekelompok orang terjebak di sebuah rumah karena di luar ada makhluk misterius yang bisa bikin mereka bundir. Udah lama di dalam, makanan habis dan bantuan juga nggak datang. Salah satu pria yang kerja di minimarket ini nyaranin buat pergi ke tokonya karena dia masih bawa kunci. Beberapa orang yang berani akhirnya pergi ke minimarket, nutup semua jendela mobil, dan beruntungnya mereka punya GPS buat petunjuk jalan. Walaupun lokasinya dekat, perjalanan nggak gampang karena makhluk-makhluk itu terus ngintai mereka. Pria ini langsung tancap gas dan akhirnya mereka sampai di minimarket. Mereka harus keluar mobil dengan mata tertutup, lalu si pria penjaga minimarket pun ngebukain pintunya. Di dalam minimarket banyak makanan dan mereka ambil juga HT, obat-obatan, dan lain-lainnya. Tapi tiba-tiba terdengar ketokan dari pintu belakang. Itu temannya si pria penjaga minimarket. Pas mau dibuka, cowok itu ngedobrak masuk dan bilang mereka harus lihat keindahan makhluk di luar. Semua orang panik. Akhirnya si pria penjaga minimarket ini pun nekat dorong temennya keluar buat selamatin yang lain. Mereka berempat yang selamat pun akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang sedih gak karuan. Ada seorang psikopat yang berhasil masuk ke rumah wanita yang gak bisa dengar ini. Dia diam-diam mengambil ponselnya si wanita pas si wanita lagi asik FaceTime sama adiknya. Nah, pas si wanita yang seorang penulis ini mulai nulis novel yang mau dia terbitin, tiba-tiba dia dapat pesan dari teleponnya sendiri. Isinya foto dia lagi nyari kucing dan posisi dia yang lagi pegang laptop. Si wanita langsung panik dan pelan-pelan jalan ke arah pintu.
Sampai di pintu, dia kaget banget ngelihat psikopat itu berdiri di luar sambil pegang ponselnya. Refleks wanita nutup pintu tepat sebelum psikopat itu masuk. Psikopat pun mulai coba masuk lewat semua pintu di rumah. Tapi untungnya si wanita cepat kunci semuanya. Nggak mau nyerah, psikopat muter ke sisi lain rumah buat nyari jalan masuk lain. Si wanita yang udah panik langsung coba ngubungin 911 lewat laptopnya. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin apa-apa, psikopat itu udah matiin listrik rumahnya duluan, bikin semuanya gelap dan wifi mati. Si wanita makin terjebak dalam situasi yang serem banget. Sekelompok orang terjebak di sebuah rumah karena di luar ada makhluk misterius yang bisa bikin mereka bundir sendiri. Mereka juga dilarang lihat keluar. Tanpa mereka sadari, beberapa hari lalu mereka nolong seorang pria yang ngakunya baik dan gak terkena fenomena itu. Tapi saat semua orang lengah, pria itu mulai bertingkah aneh, ngeluarin gambar makhluk menyeramkan, meletakkan burung peliharaan di freezer, dan buka semua penutup jendela lantai 1. Dia bahkan mukul salah satu pria di sana sampai pingsan, terus naik ke lantai 2 dan ngincar bayi-bayi dua wanita ini. Untungnya ada bapak penyintas yang masih tutup mata muncul bawa shotgun. Tapi ya, karena dia nggak bisa ngeliat, dia kesulitan buat nembak. Dan akhirnya si bapak ini pun koit dengan heroik. Nah, si pria yang kena pukul tadi akhirnya sadar. Dia rebutan shotgun sama pria aneh ini. Dan akhirnya dia berhasil ngabisin pria psikopat itu. Di luar rumah, ada psikopat yang niat banget mau masuk ke rumah si wanita ini. Dia panik, tapi langsung siap-siap ambil pisau sama palu buat jaga-jaga. Cepet-cepet si wanita masuk dalam kamar. Terus dorong lemari buat ngunci pintu biar aman. Pas dia lagi sembunyi, psikopat itu malah makin gila. Dia ngebawa mayat tetangganya si wanita, terus diketok-ketok ke jendela biar si wanita ketakutan. Keadaan makin parah, tapi si wanita nggak kehabisan akal. Dia ingat kalau tetangganya itu bawa ponsel. Jadi dia coba alihin perhatian psikopat itu dengan nyalain alarm mobilnya. Begitu psikopat itu lagi lengah, si wanita coba buka jendela buat ambil ponsel tetangganya. Sayang banget, baru mau ambil, psikopat udah balik lagi dan langsung ngejar dia. Refleks wanita mukul lengan psikopat itu pakai palu dan balik ngunci pintu. Setelah itu dia coba kabur lewat pintu belakang. Tapi lagi-lagi psikopat itu udah siap. Sampai nyaris aja si wanita kena panah. Dia nggak punya pilihan lain, harus balik masuk rumah. Akhirnya dia coba kabur lewat jendela lantai 2. Tapi malah kena tembak panah di kakinya. Meski terluka, dia masih sempat ngejatuhin psikopat itu dari atap dan nyuri panahnya. Tapi sialnya, karena udah kelewat lemas, dia nggak kuat buat nyerang psikopat itu lagi. Pria ini datang ke rumah tetangga pacarnya yang nggak bisa dengar buat cari tahu keberadaan pacarnya. Tiba-tiba muncul cowok yang ngaku sebagai polisi. Katanya dia lagi nanggepin panggilan darurat. Awalnya si pria percaya, tapi langsung curiga pas cowok itu nggak sengaja ngejatuhin anting pacarnya, yang ternyata diambil buat jadi trofi sama si kopet ini. Si pria langsung ambil batu dan berhasil ngalahin si polisi palsu ini. Tapi sayangnya, pas si tangga yang nggak bisa denger ini gede-geder jendela, si pria malah jadi lengah. Momen itu dipakai sama si kopet itu buat nusuk lehernya sampai tewas. Ada seorang sersan baru yang dipindahin ke kota kecil karena dianggap terlalu jago. Di sana dia nangkap orang yang lagi nyetir mabuk dan baru nyadar kalau orang itu ternyata anak seorang inspektur dan juga polisi. Sersan ini kesel banget sama kehidupan di desa yang boring, ditambah sama rekannya yang gak kompeten, dan kota itu yang lebih peduli sama statistik kejahatan rendah daripada benerin hukum. Suatu hari dia dan rekannya berhentiin dua aktor utama dari pertunjukan lokal Romeo dan Juliet karena kebut-kebutan. Nggak lama setelah itu, kedua aktor itu dibunuh sama sosok misterius yang berjubah. Dan kematian mereka dipalsukan jadi kecelakaan mobil. Nah, cuman sersan ini yang curiga ada yang nggak beres dengan semua kejadian itu. Dan akhirnya dia jadi semangat bekerja di desa itu dan mecahin kasus mencurigakan itu.